Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Dia, kita agungkan Dia, dan kita dengar apa sih yang mau Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Nya buat kita semuanya. Karena letak kekuatan kita hanya ada di dalam firman Tuhan yang menghidupi seluruh tubuh, jiwa dan roh kita masing-masing. Haleluya. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Dia. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan. Segala rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk terus berserah kepada Engkau. Amin, amin, amin. Pimpin setiap jalan dan langkah kami ya Tuhan. Di dalam terangnya firman-Mu yang menjadi senter dalam kehidupan kami. Amin, amin. Hanya padamu, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Aku ajaib segala rancangan-Mu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menegakkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, haleluya, haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-rencana indah-Mu Bapa. Amin, 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 amin. Ajar kami berserah dan tetap percaya tinggal di dalam segala rancangan dan rencana-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap jalan kami, langkah kami di dalam terang kebenaran firman-Mu. Oh, haleluya. Padamu, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ya Bapa, terima kasih. Jamaku Yesus, terima kasih. Ajar terus kami dan mengerti Bapa
dalam segala rancangan-rancangan yang indah buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik. Oh Tuhanku, terima kasih. Oh, kami sungguh heran dengan perbuatan ajaib-Mu ya Tuhan. Mengadakan Tuhan lah yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu menurut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Terjadilah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan terus berharap hanya kepada-Mu. Ajar kami ya Bapa. Oh haleluya. Berikan hikmat-Mu atas kami, untuk kami lebih mengerti dalam segala rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagi-Mu. Syukur, syukur kami naikkan bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang Kau berikan hari ini untuk kami boleh kembali dalam renungan kita sehat, kita kuat. Kami percaya Bapa, di dalam kesehatan karena ada kekuatan, di dalam kekuatan karena ada firman yang menghidupi jiwa dan roh kami, sehingga kami sehat Bapa secara jasmani dan rohani. Untuk itu kami layak untuk bersyukur, dan kami mau duduk manis dengar kebenaran firman-Mu. Apa yang akan Kau berikan bagi kami mau terus belajar dan belajar Bapa, sekalipun waktunya hanya singkat Tuhan, tapi kami percaya ketika Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu Bapa, maka kami merasa puas dan dimengertikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan juga dan juga saya kasih, kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saya mendapatkan di dalam Matius 6 ayat 5, sini berbicara tentang hal berdoa gitu ya. Hal berdoa, kenapa sih kok dikatakan hal berdoa? Itu adalah nafas dari orang-orang percaya kepada Kristus. Di dalam doa itu komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus yang menjadi Bapa dan Tuhan kita, yang menjadi Gembala Agung kita, yang menjadi pimpinan
akbar kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Di sini berbicara hal berdoa. Di dalam hal berdoa ini kita diingatkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di situ pembacaannya dari ayat 5 sampai ayat yang ke-15 ya. Dan di sini saya mau mengajak Bapak Ibu dari ayat 5 aja dulu ya. Kita baca, dan apabila kamu berdoa, saudara berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, di sini dari ayat 5 itu sudah berbicara tentang doa. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu di ayat 9 ya sampai ayat yang ke-10 ya. Di sini diperingatkan, kita itu diperingatkan dan Tuhan ajarkan berdoa buat saudara dan saya. Bu, kalau gitu saya berdoa itu nggak boleh panjang dan lebar. Silahkan kalau Bapak Ibu mau doa panjang dan lebar, tetapi saya mau mengingatkan, nggak usahlah bertele-tele dan panjang kali lebar gitu ya. Tuhan itu maha, ya sudah pinter semua, maha tahu. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu melihat apa yang dilihat hati kita. Jadi kesusahan saudara Tuhan tahu. Sukacita saudara Tuhan tahu. Masalah saudara Tuhan tahu. Kekecewaan hati saudara Tuhan sangat tahu. Keputusasaan saudara, ya tambah tahu lah Bu, pinter semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah ini saya kok lihat, waduh luar biasa loh. Pinter-pinter semua, berhikmat semuanya. Karena setiap hari melihat renungan kita sehat, kita kuat. Ketika saudara sehat, saudara menjadi kuat. Apanya yang kuat? Pemikirannya, rohnya otomatis yang kuat. Jiwanya yang pasti kuat. Nah, ketika saudara sehat, saudara kuat, maka saudara memiliki hikmat yang luar biasa. Doa tidak perlu bertele-tele. Di sini kata-kata kebajikan akan melembutkan, menenangkan dan menghibur hati pendengarnya. Siapa yang menjadi pendengar? Tuhan Yesus. Di mana kita memperdengarkan? Lewat pujian. Selain Tuhan Yesus yang mendengar, siapa? Sesama kita. Jadilah saudara berkat. Jangan jadi laknat. Yang dibawa woro-woro perkataan-perkataan yang tidak nyaman, perkataan-perkataan yang tidak enak. Itu sangat menjadi beban bagi orang lain. Tetapi kata-kata yang bijak, kata-kata yang bermakna, itu yang akan terus menjadi kekuatan di dalam setiap orang yang menerimanya. Saudara mau jadi berkat, saudara diberkati, oke. Saudara sudah diberkati dan sekarang saudara harus menjadi berkat. Maka dari itu dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yuk ayat 9 ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti sorganya ada di bumi. Kita yang ada di bumi menikmati sorga. Ada ceritanya sorga menderita? Enggak ada. Ceritanya sorga apa? Selalu bersuka cita. Dibaringkannya engkau di padang rumput yang hijau. Diberikannya engkau makanan. Diberikannya engkau kepuasan. Dicabutnya engkau dari segala kehausan. Tidak ada air mata dan tidak ada sakit penyakit. Isinya cuma sukacita dan bahagia. Itulah sorga sana yang mulia. Maka dari itu di sini di ayat 9 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan mau saudara dan saya menikmati sorga ketika kita ada di dunia. Haruskah kita berdoa dengan bertele-tele? Tidak. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri di ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Perhatikan baik-baik. Karena itu berdoalah demikian. Terus di sana ada titik 2.
Titik 2 berarti pembuka. Di sana ada lanjutannya dan baru di situ dikatakan Bapa kami yang di surga. Mulai ada pembuka kata dan di sana ada koma untuk kita berhenti. Bapa kami yang di surga. Koma, berhenti sebentar. Dikuduskanlah namamu. Sebentar, datanglah kerajaanmu. Nah, di sini perhatikan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu lanjut. Berarti itu adalah suatu doa permohonan dan permohonan saudara pasti dikabulkan dalam segala hal, ya. Jelas ya sampai di sana ya. Ayat 11 sampai ayat 13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi tidak sampai kebablas, tidak sampai kekenyangan. Nanti kalau sudah kekenyangan dimuntahkan. Sia-sia. Jadi ketika kita berdoa ya kita berdoa wajar, gak usah bertele-tele panjang kali lebar. Loh Bu, nanti Tuhan itu gak tahu. Tuhan yang saudara sembah dan yang kita sembah, yang saya sembah adalah Tuhan yang Esa. Tuhan yang Maha Tahu karena Dia pencipta langit dan bumi. Dan Dia yang menciptakan saudara serta seluruh isinya. Dan Dia yang mengatur di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin. Haleluya. Lanjut. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika saudara bisa meminta pengampunan, biarlah saudara juga mengampuni. Semua manusia itu pasti punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna selain Yesus. Benar ya? Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan banyak kesalahan, banyak. Adakah orang-orang yang menggunjingkan saya? Ada. Kalau orang-orang lagi menggunjingkan saya kegigitan nggak? Kalau orang Jawa bilang kecokot gitu, kejutan gitu, mungkin juga gitu ya. Tapi itu hal yang wajar, biar saja kita tetap mengampuni. Ampunilah orang-orang 7 kali 70 kali 7, tidak ada habisnya. Jadi kalau saudara diperkatakan orang, saudara digunjingkan orang, biar digunjingkan yang baik, apalagi digunjingkan yang tidak baik, kita harus tetap berdoa memberikan pengampunan. Maka dari itu setiap kali kita berdoa, saya kalau berdoa Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, saya nggak pernah di awal ya, karena saya di awal itu menyembah, bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi saya angkat satu pujian, saya menyembah. Setelah saya menyembah, saya tidak pernah meminta, soalnya saya bersyukur aja dan mengampuni. Selebihnya Tuhan yang tahu apa yang saya butuhkan. Itu saya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau niru saya, monggo silahkan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dan kita bersyukur gitu. Setelah bersyukur nanti Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan saudara. Dan Tuhan mengabulkan ya. Tuhan mengabulkan begitu banyak kesaksian dalam kehidupan saya. Dan saya yakin di dalam kehidupan saudara pun juga banyak. Melalui online ini kita punya renungan Kita Sehat Kita Kuat. Begitu banyak kesaksian-kesaksian. Yang tahu nomor HP saya, beliau WA ke saya. Saya ucapkan tetap teguh, tetap percaya. Tuhan yang setia tidak akan pernah meninggalkan saudara, meninggalkan engkau. Tetapi Tuhan yang setia akan selalu mendampingi engkau dimanapun engkau berada. Baik di rumah, baik di Surabaya. Karena kemarin yang saya terima kesaksian anak Malang dan beliau mendapatkan pekerjaan di Surabaya. Tuhan luar biasa. Yang tidak pernah dipikirkan itu yang Tuhan sediakan. Tuhan sayang kepadamu Satna. Tuhan sayang kepadamu ya. Tuhan sayang kepadamu dan Tuhan tahu masa depan yang sudah dirancangkan bagimu adalah yang terbaik. Engkau akan memberikan hadiah kepada kedua orang tuamu dan saudaramu. Engkau akan hidup rukun dan diberkati. Engkau akan mendapatkan seorang pendamping kekasih sampai maut memisahkan, yang terbaik dari Tuhan. Selain pekerjaan, engkau diberikan pasangan hidupmu, diperjumpakan engkau dengan tulang rusukmu.
Haleluya. Tuhan memberkati Caroline. Haleluya. Nah, di sini saya kembali dalam firman Tuhan. Di dalam renungan yang kita terima itu adalah pengampunan. Hari ini firman-Nya menyangkut di dalam pengampunan, ya. Di sini sudah diajarkan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah permintaan. Tuhan, jauhkan kami dari segala pencobaan-pencobaan. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita, karena Tuhan tidak pernah mau mencobai dan dicobai. Tidak bisa dicobai. Ketika iblis akan mencobai, enyah engkau iblis, sembahlah Tuhan Allahku. Itu yang dia katakan. Jangan mencobai aku, tetapi sembahlah Tuhan Allahku. Nah, di sini dikatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan mau melepaskan, ya. Tuhan akan lepaskan. Orang-orang jahat yang ada di sekelilingmu Tuhan akan lepaskan. Bagaimana Bu caranya? Tuhan punya cara. Gak usah kamu tanya caranya. Kalau kita tanya caranya Tuhan bagaimana? Waduh, kacau, kita gak mampu. Karena Tuhan sayang kepada kita semuanya. Di situ ada tanda kurung. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan yang sementara, tetapi yang selama-lamanya. Jadi doa Bapa kami itu sangat simpel sekali. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Dan kita mengikuti seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Jelas ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu Allah yang setia. Karena Tuhan sendiri yang menyediakan makanan, pengampunan dan ketabahan bagi kita setiap hari. Dengan doa Bapak kami ini, saudara dan saya memiliki kekuatan di dalam jiwa dan roh kita masing-masing. Segala sesuatu yang terdapat pada masa lalu, masa kini dan masa depan dari hidup kita terjamin dalam perkataan Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan kita. Haleluya. Hanya Dia yang sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Ketika kita mengatakan Dia sanggup, Yesus sanggup. Untuk apa? Untuk mengatasi segala hal yang baru terjadi. Mungkin saudara mengalami kesakitan hati yang sangat parah. Yang sepertinya secara manusia, waduh gak bisa aku. Suruh mengampuni 7 kali 70 kali 7. Saya gak bisa. Tak busa aja. Aku gak bisa mengampuni. Tetapi Tuhan katakan apa? Masalahmu yang hari ini, yang kemarin, yang minggu lalu, yang bulan lalu, yang tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, menyakitkan, membuat satu kekecewaan. Ingat, di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah ucapan ilahi yang diajarkan kepada saudara dan saya. Ketika kita meminta jadilah kehendakmu, itu bukan jadilah kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu di bumi ini seperti tempatmu yang ada di sorga Bapa. Kedamaian. Buang semua kekecewaanmu. Buang semua sakit hatimu. Buang semua kepedihanmu. Jangan kau ingat lagi. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, engkau akan disembuhkan. Engkau akan disehatkan. Ketika kapan? Ketika kita ada di ayat yang ke-12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dilanjutkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita nggak usah balas dan dendam, menyimpan kepahitan. Pada suatu saat kita akan membuka kaset yang dibawa oleh iblis, dan rekaman kaset itu diputar lagi, membuat kita sakit
sakit hati, membuat kita kecewa, menutup berkat-Mu. Mau yang membuat pencobaan bukan yang dari Tuhan, tetapi dari diri saudara sendiri. Buang hal-hal yang tidak baik, yang sekiranya akan menghambat berkat-berkat jasmani datang kepada saudara. Faham dengan firman Tuhan hari ini? Hai sayangku semuanya yang ada di rumah, yang dikasih dan dicintai oleh Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Emmanuel, Allah beserta dengan kita semuanya. Dia ada di rumah saudara, Dia ada di dalam hati saudara, karena saudara adalah bait Allah yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Karena saudara mengikuti dan mendengarkan renungan Kita Sehat Kita Kuat ini, berarti saudara adalah wadah yang mau untuk menampung firman yang sedang datang di rumah saudara, di rumahmu secara bangunan, di rumahmu secara tubuh dan jiwamu. Haleluya. Wow, Tuhan dahsyat hari ini, luar biasa buat kita semuanya. Kata-kata kebajikan akan melembutkan, menenangkan. Amin. Saudara harus bijak. Itu akan melembutkan, akan menenangkan dan menghibur hati pendengarnya. Saudara mau jadi berkat? Jadilah air kehidupan untuk memberkati banyak orang. Termasuk orang yang menyakiti hati saya, Bu. Iya, saya acung jempol. Sangat, itu yang utama. Ketika saudara disakiti, jadilah air kehidupan yang menyejukkan batin mereka. Loh Bu, kok enak? Biar enak gak enak urusan itu, Tuhan, kita hanya pelaku. Mau jadi pelaku atau pendengar? Ayo, ada loh ini. Ayo kita sekarang sebentar saya ke Lukas. Di Lukas ini jelas, di Lukas 18 ya. Saya ambil sedikit aja perbedaannya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Di sini yang mau saya katakan ini, jadilah engkau itu menghibur hati yang mendengarnya ya, pendengarnya ya. Di sini 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, ini Tuhan mulai memberikan perumpamaan. Jadi kita kalau diperintah oleh Tuhan, ini adalah perintah yang telak dan ini yang kita kerjakan. Jangan kayak orang-orang tua waduh sok ya, karena dia membaca Alkitab hafal dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu. Waduh, di sana mengerti semua ceritanya, dikit-dikit firman, ngasih tahu anaknya dengan firman, memberitahu pacar istrinya dengan firman, mendebat apa dengan firman. Hati-hati, di sini ayatnya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Orang Farisi loh ya, berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Waduh, kusuk merem tok wis ora roh tanggane kaya apa gitu ya. Terus aku berpuasa 2 kali seminggu getol ya, sampai lambungnya sakit semua, sampai semuanya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, bantu gereja, bantu pelayanan gereja. Wah, aku sudah oke gitu ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Nah, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini yang sering kali terjadi di dalam setiap pelayanan, Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir. Di ayat 14 perhatikan baik-baik sebagai ayat penutup, dan setelah itu kita masuk dalam doa. Haleluya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Nah, saudara mau ikut yang Farisi atau orang yang merendahkan hati? Kembali kepada pilihan di tangan saudara gitu ya. Yang hafal firman, yang merasa sok bijak,
yang merasa sudah memberikan persembahan persepuluhan, yang sudah membantu menopang pekerjaan Tuhan. Maksudnya menopang pekerjaan Tuhan itu di gereja-gereja, ngasih sembako dan yang lain sebagainya gitu ya, mempersembahkan uangnya karena kaya dari penghasilanku, itu di situ jelas sekali ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, orang itu akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, orang itu akan ditinggikan. Haleluya. Tuhan itu dahsyat buat setiap saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi manusia. Amin. Saudara sangat dikasihi oleh Tuhan, saudara sangat disayangi oleh Tuhan. Cinta kasih Tuhan itu luar biasa dan dahsyat buat kita semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sukacita, kemenangan yang dari Sion mengalir di dalam kehidupan saudara. Saudara mau diberkati, tetap ada di dalam konteks kebenaran firman-Nya. Jangan kemana-mana, jangan lari ke orang-orang pintar. Orang-orang pintar adalah manusia biasa yang bisa mati. Tetapi Tuhan yang saudara sembah dan yang saya sembah, Dia telah hidup dari antara yang mati. Dan berkat Tuhan mengalir melimpah di dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang indah, hari yang terbaik. Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu mendapatkan kasih kemurahan yang daripadamu. Hari ini kami boleh dimengertikan bahwa kasih-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau datang di rumah mereka masing-masing. Engkau mengalirkan air yang sejuk. Engkau memberikan air yang hidup. Sehingga Tuhan, anak-Mu akan menikmati berkat-berkat yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan menyertai kita semuanya. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.